Beliau membacanya mutarassilan dengan baik, maksudnya pelan-pelan, gak cepet-cepet. Bacanya surat-surat panjang tapi gak cepet-cepet. Kita makulhu cepat, makulhu cepat kali belum. Ya ini contoh, bandingkan aja sendiri kira-kira. Idza marra, apabila ia melewati bi ayatin dengan ayat fiha di dalam surat tadi, apabila beliau melewati tasbihun, ayat yang bunyinya tasbih, sabbaha, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala, dan apabila beliau melewati ayat doa, maka beliau meminta. Wa idza marra bi ta'awudin, dan apabila dia melewati ayat yang berlindung, maka beliau ta'awada, minta perlindungan. Summa raka'a, kemudian beliau ruku, faja'ala, kemudian beliau membaca yaqulu subhana rabbiyal azim. Berapa membacanya? Fakana ruku'uhu, ada ruku'nya Nabi, nahwan, hampir sama, min qiyamihi, dari berdirinya. Jadi ruku'nya juga panjang, walaupun bacanya subhana rabbiyal azim, tapi panjangnya ruku' hampir sama dengan panjangnya berdiri. Bayangin aja deh, mabuk seperti itu. Masya Allah. Summa qala, kemudian beliau mengatakan sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Summa qama, i'tidalnya qiyaman tawilan, berdirinya panjang, qariban mimma raka'ah, hampir sama dengan rukuknya. Summa sajada, kemudian beliau sujud, faqala, maka beliau membaca subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu, maka ada sujudnya qariban, hampir sama, min qiyamihi, dari berdirinya. Ini kira-kira sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah? Wajib. Ini sholatnya malam-malam, berarti sholatnya sholat tahajud. Aduh, kalau sholat wajib nih, bubar. Makanya kata Nabi, kalau mau panjang sholat itu sholat sendiri. Artinya sholat sendiri, sholat sunnah tahajud. Kalau berjamaah mah yang sedang-sedang adalah, ya kalau sholat subuh sambil sedang gitu namanya. Pendeknya ya alam nasroh. Kalau sholat maghrib jangan panjang-panjang. Sholat maghrib waktunya pendek. Tapi kalau sholatnya di rest area, di tengah jalan tol, nggak panjang-panjang. Nah, ini surat yang di rest area, suratnya panjang, orang mau pergi kemana, kalau di rest area, kuliah aja sama kulhu cocok. Kadang-kadang imam masjid rest area itu agak penting juga. Orang urusan Saudi banyak kan, panjang aja bacaannya. Ya nggak tahu kalau orang Indonesia itu serba cepat. Asli yang belum. Hadirin rahimakumullah, ini contoh sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh sahabat yang bernama
Hudzaifah bin Yaman. Jadi suatu ketika beliau ikutan sholat tahajud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kalau malam Rasulullah itu bangun untuk sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Memang sholat tahajud ini tidak diperintahkan sunnah berjamaah. La tushra'u fiha al-jama'ah illa fi Ramadan. Tidak disyariatkan sholat malam itu berjamaah kecuali di bulan Ramadan, tarawih namanya. Lakin la ba'sa an tuqama al-jama'atu fiha ahyanan kama fi hadzal hadis. Tapi nggak apa-apa kalau ada sewaktu-waktu mau tahajud dilakukan berjamaah, boleh. Seperti dalam hadis ini, Hudzaifah bin Yaman jadi makmum, Nabi jadi imamnya, boleh. Jadi kalau ada yang tahajud berjamaah, jangan disalahin. Orang kita mah kadang-kadang gampang nyalahin aja. Apa yang dia baca di satu kitab langsung aja nyalahin orang, padahal kitab lain belum ketemu. Bisa jadi kitab itu nggak boleh, kitab yang lain boleh. Maka kita jangan gampang nyalahin orang. Orang kalau baca kitabnya lebih banyak biasanya lebih bijak. Sangat. Bid'ah, haram, belum. Jadi kata Syekh Mu'alim, kalau sewaktu-waktu ada sholat tahajud berjamaah, la ba'sa, boleh, tidak salah. Apa yang dibaca oleh Rasulullah di awali rakaat pertama 100 ayat. Tapi kata Hudzaifah, ini kira-kira Nabi ini ruku 100 ayat. Jadi 100 ayat itu baru perkiraan Hudzaifah doang. Bukan rukunya sebenarnya. Jadi tadi ada salah tuh. Bukan ruku di ayat 100, bukan. Kata Hudzaifah begini, wah kira-kira Nabi baca 100 ayatnya baru ruku. Kata makmum. Ya, kata makmum. Ternyata lewat gitu. Nyampe ayat 100 lewat. Al-Qur'an suratan kamilah. Ternyata beliau membaca dalam satu rakaat itu satu surat Baqarah tuntas. Masya Allah, 286 ayat. Surat Al-Baqarah itu 3 juz. 3 juz. Masya Allah. Oh, itu kalau berdiri 3 juz itu kira-kira lempel apa enggak? Lempel, bisa goyang-goyang. Saya kadang-kadang kalau mau Ramadan di itikaf di BRI, di mana suka ikut gitu jadi makmum. Yang imamnya itu orang-orang hafal Quran banyak-banyak. Ada yang musruk, itu benar-benar musruk, ngantuk kali ya. Saking lamanya begitu. Masya Allah. Itu kalau berdiri kaki ngegetar itu luar biasa. Tapi ingat, kalau sholat sunnah capek boleh duduk kalau mau. Ya kalau mau sama kalau nggak malu boleh. Misalkan capek jadi makmum terakhir duduk, apa misalkan jadi imam duduk, repot. Fazanna annahu yarka'u biha ay annahu idza akmala surat al-Baqarah raka'a. Waduh. Ternyata dia enggak ruku juga setelah surat Al-Baqarah selesai, belum ruku, belum.
faqara'a surah An-Nisa, maka beliau membaca surat An-Nisa kamilatan. Surat An-Nisa selesai, Al-Baqarah selesai, An-Nisa selesai, ruku apa belum? Waqala Hudzaifah wa ruku ni kayaknya ni habis surat Nisa. Walakinnahu madha, lewat lagi. Ternyata rukunya bukan di ayat, bukan di surat Baqarah. Baqarah lewat, An-Nisa lewat, dia baca lagi surat Ali Imran. Ya, baca kemudian surat yang ketiga dalam rakaat yang pertama tadi surat Ali Imran. Jadi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kira-kira 7 juz. Satu rakaat. Oh, pantas ya. Dijamin masuk surga itu pantas ya. Kita menjamin. Orang tarawih lama sebentar aja langsung imamnya diprotes. Ganti oli tuh imam kayaknya. Akan ada tuh sholat tarawih ngobrol rakaat 7 menit. Apaan tuh sholat 7 menit? Hah? Sel olinya. Felix. Ya Allah, ini nanti sholat malam 1 rakaat 3 surat panjang. Fi rakaatin wahidatin, dalam 1 rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Padahal kata Hudzaifah rukun lewat lagi. Apa yang dia bacanya juga ghairul mustajilin, enggak cepat-cepat bacanya. Bukan bacaan yang cepat, bacaan yang sedang. Apabila melalui ayat tasbih berhenti dulu, dia berkata misalkan wasabbihu bukratan wa asila, dia berhenti dulu subhanallah, subhanallah. Kalau lewat ayat doa, beliau minta amin, dalam hatinya minta kepada Allah. Kalau lewat ayat ta'awudz, berlindung, beliau mengatakan perlindungan kepada Allah. Alhamdulillah, itu pakai berhenti. Udah ayatnya panjang, pakai stop. Ya Allah. Maka Rasulullah mengumpulkan antara bacaan yang panjang, zikir dan doa dan tafakkur. Makanya bacaannya panjang luar biasa. Rasulullah kalau ada bacaan zikir berzikir, kalau ada bacaan tasbih bertasbih. Dan luar biasanya, kalaulah manusia berpikir bisa membaca 3 surat dalam bacaan yang panjang, subhanallah, inilah kesungguhan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti bacaan ini panjang, tapi Rasulullah melakukan itu sampai kakinya bengkak. Saat kakinya bengkak mau pecah-pecah. Karena saking lamanya berdiri. Kita juga kadang-kadang kaki sudah bengkak, tapi bukan karena sholat, karena kesoreok. Jadi itu, ya. Maka demikian gambaran panjangnya sholat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi saking kepengennya ibadahnya maksimal sampai seperti itu. Ada beberapa pelajaran singkat dari hadis tadi. Pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramalnya itu sungguh-sungguh, enggak main-main, enggak lawak.
Ada orang sholat kalau hamwai terus sama kalau lagi sholat mah mantes-mantesin gitu. Wah, bunyi. Itu ada ulama yang membatalkan karena ada bunyi-bunyian asing dalam sholat. Yang muap aja karena muap gak usah ditahan tapi gak usah dibunyiin kali. Ya. Kecuali kalau bersin batuk itu lain cerita. Gak bisa gak bunyi kalau batuk bagaimana batuk gak bunyi. Jadi kesungguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, boleh sholat tahajud malam berjamaah selama tidak dilakukan terus-menerus, sekali-kali, sebulan sekali, seminggu sekali boleh berjamaah sama istri, suaminya jadi imam, istri jadi makmum. Ingat bacanya surat Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Oh, kata istrinya nih, itu hayang deui sholat tasbih. Masya Allah. Kemudian di dalam hadis itu juga boleh kalau melewati ayat tasbih kita bertasbih dulu. Subhanallah, subhanallah. Walaupun tentu tidak bunyi keras. Kemudian di dalam hadis boleh urutan surat itu